kawan, sekarang masuk pada bagian keempat, melanjutkan yang ada di sheet laporan ya. Kita sekarang bahas mulai kolom V kawan, yaitu kolom sukarela bertambah. Formulanya di sini sudah saya tulis kawan. Saya akan menjelaskan langsung dari yang warna hijau ya. Yang dua if ini saya yakin teman-teman sudah tahu. Di sini tertulis begini kawan ya. Nah, jika K10 ya, karena kita mulai pada baris pertama dari laporan ini yang berisi nama di baris 10. Jadi jika di sini lebih besar daripada T dan di sini ada angkanya, O-nya ada angkanya, maka isikan sisa setoran. Sisa setoran itu artinya kolom O jumlah setoran dikurangi dengan penambahan simpanan pokok kalau ada, kolom P, dikurangi dengan penambahan simpanan khusus di kolom R kalau memang ada. Ya. Ini maksudnya yang di sini. Ya, artinya simpanan wajib itu bisa dipenuhi dari saldo sukarela. Di sini sukarela ada 50, wajibnya 30. Berarti kan bisa dicukupi dari saldo sukarela. Makanya kalau di sini ada setoran, sisa setoran ini tambahkan ke kolom V gitu ya. Nah, yang berikut yang warna ungu, jika saldo awal sukarela ditambah sisa setoran, sekali lagi sisa setoran itu adalah jumlah setoran dikurangi penambahan simpanan pokok kalau ada dan dikurangi dengan penambahan simpanan khusus kalau ada ya. Ternyata lebih besar sama dengan kolom T, lebih besar sama dengan kawan ya, maka di kolom V ini rumusnya adalah saldo awal ditambah sisa setoran ya, ini dikurangi dengan kolom T gitu maksudnya. Nah, sekali lagi ini apabila ketentuan di tempat teman-teman sama dengan yang di klien saya, artinya saldo sukarela itu tidak dapat ditarik, tapi dia dapat disetor dan digunakan secara oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan simpanan wajib ya. Kalau seperti itu, kalau tidak nanti ada saya buatkan tersendiri kawan ya. Nah, sekarang kolom ini kita masuk kolom W sukarela berkurang ya. Di sini ada 5 kawan ya. Saya langsung bahas yang kedua, yang pertama enggak ya. Pertama kali sukarela di sini bisa berkurang kalau ada anggota yang mundur. Jadi bila N10-nya keterangan di kolom N ini adalah mundur, maka sukarela kolom W ini berisikan saldo awal ditambah dengan V. Ya kan? Jadi saldo awal ditambah dengan kalau memang ada tambahan-tambahan, sekarang dia mundur, maka total itu yang akan kita tempatkan di kolom V. Itu maksud yang di sini. Tuh ya. Kemudian ada pula jika K10 saldo awalnya lebih besar daripada T, maka di sini isikan T. Jadi kalau di sini sukarela ada 100, sementara pemenuhan kewajibannya cuma 60, maka di sini sukarelanya hanya berkurang sebesar T, sebesar 60. Ya, karena saldonya lebih besar. Ada 100, dibutuhkan 60, berarti sukarelanya berkurang 60. Itu maksud yang if yang ke berapa? Ketiga ya, yang ini, kalau lebih besar ini. Ya, 1, yang ketiga. Sekarang yang keempat, kawan. Jika K10 saldo awalnya ditambah sisa setoran tadi ya, O dikurangi untuk pokok dan khusus kalau ada, sama dengan T ya. Jadi sisanya saya saldo awal ditambah sisa sama dengan T, maka di sini isikan K. Ya, jadi misalkan di sini ada 10, setorannya ada 20, pemenuhan kewajibannya 30. Ya, berarti kan 30 berasal dari saldo awal 10 ditambah setoran. Berarti sukarelanya berkurang sebesar angka yang ada saldo awal gitu. Maksudnya yang ini ya. Nah, sekarang jika K-nya 0 ya, K-nya 0 tidak ada saldo awal, berarti di sini tidak ada pengurangan sukarela karena tidak ada yang diambil untuk simpanan wajib. Kalau simpanan wajib sampai bertambah, berarti dia mengambil dari adanya setoran ini, sisa setoran.
gitu ya. Atau K-nya kosong, tidak ada karakter. Kenapa kosong? Karena mungkin ada anggota baru. Kalau anggota baru berarti di sini bukan 0 tapi masih kosong. Makanya di sini kita berikan pilihan kalau K-nya 0 atau K-nya kosong. Berarti di sini kosongkan. Ya. Nah, itu yang untuk kolom W, kawan. Sekarang kita masuk pada kolom insidentil X, Y, dan Z, kawan ya. X, Y, dan Z. Nih. Kolom X adalah penambahan insidentil. Kalau ada penambahan berarti dia bisa ditransaksikan, artinya dia mengambil dari sheet transaksi. Mana yang untuk setoran insidentil gitu. Nanti kita cari di situ ya. Makanya formulanya jika F10 kosongkan, tapi kalau tidak jumlahkan pada sheet transaksi ya kan. Kolom I ini apabila namanya di kolom F ya sama dengan F10, kemudian di kolom J-nya itu adalah setoran tertulisnya ya. Maaf, di sini tertulisnya adalah STRN insidentil. Nah, penulisan di sini sekali lagi harus sama dengan yang ada di sini, kawan. Ya. Yang ada di kolom J ini. Kolom J dari mana? Dari sini. Data validasinya. Nah, ini harus sama formulanya. Kalau di sini TRKN, maka di formula juga harus TRKN. STRN dia juga harus STRN ya. Harus sama ya. Kalau berbeda tidak ketemu nanti formulanya, angkanya nggak muncul gitu ya. Nah, kemudian kolom Y ini adalah insidentil dari SHU, pembagian SHU. Kebetulan di sini si SHU yang tidak diambil pada saat RAT itu nanti otomatis masuk ke simpanan insidentil. Nah, di sini sudah ada perhitungannya, kawan. Ya, ini diterima dulu, nanti bagian akhir dari simpanan akan kita bahas. Ya, itu kita ngambilnya dari sini. Maaf, ngambil dari kolom I, ya, yang diterima ini. Ini. Nah, ini. Berarti kita menggunakan indeks, ya. Indeks ngambil dari sheet ini, ya, yang mau kita ambil kolom I. Kolom I baris 8 sampai baris terakhir nih, 41. Ya, 39 atau 41 sama aja. Sepanjang cari yang namanya ini F10. Nah, nama ini di sini ada di mana? Ada di kolom D gitu ya. Ya, index match ya, kawan-kawan mungkin sudah mulai paham dengan posisi index match. Yang penting kita tahu sumbernya mau kita ambil dari mana, kawan. Ya, untuk penggunaan index match, karena ini ngambilnya dari sini sheet dari laporan, berarti setelah kita nulis indeks kurung buka, maka kita klik sumber sheetnya, sumber datanya, ya, di mana sheetnya, baru kita isikan, ya, sesuai dengan ketentuan index match, ya, itu. Nah, bisa jadi juga kalau di ini untuk yang SHU kolom Y, sekarang kolom Z itu pengurang, sama dengan kolom ini tadi simpanan-simpanan yang lain, ya kawan. Jadi kalau ada yang mundur, maka simpanan insidentil ini kita isikan sebesar saldo awalnya, kolom L, ditambah dengan penambahannya dari kolom X dan kolom Y. Ya. Kolom X kalau ada transaksi, kolom Y kalau memang ini sesuai dengan bulan pembagian SHU, dia muncul angkanya. Ya. Kawan, misalkan seperti itu. Karena itu nanti, misalkan di sini bulan pembagian SHU-nya, katakan bulan 2, sekarang laporannya bulan 3, ya, maka di sini nggak akan muncul, kawan. Nah, ini nggak akan muncul dia. Ya, jadi dia akan muncul apabila, oh sekarang pembagian SHU-nya di bulan 3, kebetulan bulan laporannya sama, jadi sama ini, maka dia juga akan muncul di sini. Ya, itu nanti kita bahas yang bagian terakhir, kawan. Ya, nah, baik. Sekarang kita masuk kepada kolom Z yang mundur. Apabila ada yang mundur, maka tadi ya saldo awal insidentil ditambah dengan penambahnya X dan Y. Tapi jika keterangannya di sini bukan mundur, kan bisa ada tarikan insidentil, maka kita tidak perlu menuliskan tarikan. Kita bisa tuliskan dengan bukan mundur seperti ini ya. Tanda lebih besar lebih kecil, kemudian baru apostrof mundur, gitu ya.
Tapi kita juga punya bisa jadi n, kolom n di sini ya. Ini tergantung setting ya kawan-kawan. Kadang-kadang di sini sudah kita berikan 0, dia masih tertulis kosong, tidak ada karakter, tidak muncul 0. Makanya di sini saya antisipasi apabila n-nya 0 atau n-nya kosong, tidak ada karakter, atau n-nya mundur, berarti kita punya beberapa alternatif ya. Makanya kita menggunakan OR di sini. OR apa? N-nya sama dengan 0, titik koma n-nya sama dengan kosong, titik koma n-nya tidak sama dengan mundur. Nah, kalau cuman ada alternatif 3 baru kurung tutup. Nah, baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan karena ini kolom pengurang, maka kita ambil yang tarikan insidentil. Dari mana? Dari sheet transaksi. Makanya sum if-nya kita ambil dari sini. Jumlahnya, jumlahkan kolom I pada sheet transaksi yang namanya sama dengan F10 dan keterangannya adalah tarikan insidentil. Gitu. Ya, itu maksudnya. Karena ada 2 syarat kita menggunakan sum if ya, IFS pakai S. Tuh. Oke, ya, itu seperti itu. Kemudian kita lanjut mana suka sama mana suka bertambah sama dengan ini, mirip-mirip dengan yang ini, insidental berkurang, cuman di sini bertambah kawan. Mana suka bertambah sama kita jumlahkan dari si transaksi, tapi karena bertambah kita pilih yang setoran. Sekali lagi, penulisan setoran di sini harus sama dengan yang ada di sini ya kawan. Kalau ada setoran STRN, maka penulisan formulanya harus sama. Ya, sekarang kita geser ke kolom AB kawan ya. Jadi sekarang kita masuk ke kolom AB. Pada kolom AB ini adalah penarikan untuk jenis simpanan mana suka ya. Nah, kalau penarikan ini sudah saya buat di bawah ya. Penarikan berarti kondisinya ada 2 kawan. Apakah anggota mundur atau tidak mundur? Kalau tidak mundur ya, ini if yang kedua, bila dia tidak mundur, berarti yang kita ambil adalah untuk transaksi tarikan. Jadi ini, AB ini jika dia tidak mundur, ya, ini N-nya itu bisa kosong atau 0 atau tidak mundur, maka kita ngambil dari sheet transaksinya. Tapi yang kita ambil adalah tarikan sesuai dengan jenis simpanannya, gitu. Ya. Jadi kita nariknya dari sini yang kita ambil sama seperti simpanan-simpanan sebelumnya, kawan. Ya, nah itu yang untuk kolom AB. Nah, kondisi kedua adalah apabila dia mundur, kawan. Ya, apabila anggota itu mundur, maka kalau anggota itu mundur, yang ini F ketiga, ya, maka kita jumlahkan saldo awal simpanan. Jenis simpanan ini mana suka ditambah dengan transaksi penambahannya. Karena bisa jadi sebelum dia mengajukan pengunduran diri pada bulan yang sama dia ada setoran gitu kepada simpanan mana sukanya ya. Sehingga di sini kita perhitungannya adalah saldo awal kalau dia mundur ditambah dengan kolom AA. Jadi itu kawan. Ya, yang kita perlukan pada formula pada kolom AB. Nah, sementara untuk kolom saldo akhir simpanan itu pada intinya adalah kalau simpanan pokok saldo awalnya berapa? Kolom H. Jadi kolom yang kita lihat ya. Ini kolom H ditambah dengan penambahannya kolom P dikurangi dengan transaksi pengurangannya ya. Ini tuh. Kolom khusus juga sama, tinggal kita menyesuaikan kolom awalnya apa, kolom transaksi penambahannya apa, kolom transaksi pengurangannya apa. Ya, sekalipun pada pokok dan khusus ini tidak ada transaksi pengurangan ya, tapi kita masukkan aja, kita mengantisipasi suatu saat ada perubahan kebijakan ya. Wajib juga sama. Jadi kita tinggal menyesuaikan kolom saldo awalnya apa,
kolom transaksi penambahannya apa dan kolom transaksi pengurangannya apa, ini sampai dengan yang kolom terakhir. Jadi sama ya, semua formulanya sama, tinggal menyesuaikan kolom-kolomnya di kolom apa gitu ya. Nah, sekarang saya berikan alternatif yang kedua. Apabila di tempat teman-teman itu jenis simpanannya berbeda, artinya tidak ada ketentuan bahwa prioritas pembayaran adalah untuk pemenuhan simpanan pokok, yang kedua simpanan khusus seperti yang cara pertama ya. Jadi kalau bebas artinya anggota boleh melakukan angsuran berapa kali, 3 kali kepada simpanan pokok. Simpanan pokok belum lunas, anggota boleh melakukan setoran simpanan khusus. Demikian pula dengan jenis simpanan yang lain ya. Jadi kalau bebas seperti itu, maka pada kolom P ini formulanya berbeda. Jadi pada kolom P ini kita berikan ini kawan ya. Jadi bila di sini baris ini namanya kosong, kosongkan ya, tidak ada data, maka di sini tidak perlu kita isikan data. Tapi bila tidak, maka kita jumlahkan dari sheet transaksi. Ya, sheet transaksi untuk apa? Untuk penambahan simpanan pokok. Nah, simpanan pokok itu penulisannya bagaimana? Kalau standarnya seperti ini, STRNSP disingkat ya. Jadi kalau di sheet transaksinya ini setoran simpanan pokok itu ditulis STRNSP, maka pada saat kita milih tentunya ini udah muncul ya sesuai yang kita tulis di sini. Nah, sehingga pada formulanya kita harus sama STRNSP. Jadi kita jumlahkan kolom I ya. Syaratnya ada 2, makanya kita menggunakan sum if ya, IFS. Kita jumlahkan dulu ini apabila syaratnya nama penyetornya ini. Dari nama-nama ini, namanya penyetornya adalah sesuai dengan ini, F10. Nah, ini. Kemudian keterangannya adalah setoran SP, STRNSP. Gitu, ya. Ini yang di pokok. Yang di khusus juga sama, kawan. Jadi tinggal dikopikan, tinggal kita rubah. Oh, kalau khusus apa? STRNSK. Wajib berarti STRNSB. Jadi tinggal merubah namanya ini, keterangan untuk setorannya, jenis simpanannya aja kita sesuaikan. Pokok untuk setoran pokok, khusus untuk setoran khusus, tinggal kita perhatikan cara penulisannya ya. Masing-masing simpanannya bagaimana, penulisan di mana, di sheet transaksinya ini bagaimana gitu ya, kawan. Nah, itu. Sementara untuk penarikan ini juga sudah saya bikin di atas ya, untuk pokok ya. Awalnya sama, kalau tidak ada nama, anggota kosongkan. Maka tapi kalau dia mundur ya, karena kalau berkurang ini bisa karena mundur, bisa karena ditarik ya. Nah, kalau mundur berarti kita tinggal jumlahkan saldo awalnya ditambah dengan penambahannya. Kolom H ditambah P kalau mundur. Kalau dia tidak mundur berarti sama dengan yang ini formula ya, cuman di sini penulisannya adalah tarikan, kawan. Ya. Jadi untuk penarikan di sini ada 3, apabila tidak ada datanya, apabila mundur, dan apabila dia ditarik. Ya, kalau memang diizinkan ketentuannya. Nah, jadi formulanya ada 3 ini if-nya ada 3 ya. Sedangkan if yang ketiga ini sama persis dengan yang penambahan ya. Hanya saja kalau penambahan setoran, maka kalau pengurang kita rubah TRKN, kepanjangan dari tarikan. Tarikan SP, tarikan SK ya. Jadi di sini juga khususnya juga sama. Tinggal kita tarik, kita rubah tarikan SK, tapi jangan lupa kalau mundur kita sesuaikan saldo awalnya ada di kolom apa, penambahannya di kolom apa, I sama R. Demikian pula dengan yang ini wajib, ini wajib kolom saldo awalnya di kolom apa, penambahannya ada di kolom T, makanya di sini ditambah dengan T. Ya, demikian pula dengan sukarela, insidentil dan mana suka, kawan. Ya. Nah, khusus insidentil jangan lupa saldo awal ditambah X ditambah Y ya.
kalau memang ketentuannya SHU yang tidak diambil pada saat RAT itu langsung dimasukkan ke simpanan tertentu. Kalau dimasukkan sukarela ya nanti formulanya ada di sukarela, ditambahkan seperti ini di sukarela. Ada penambahan, ada untuk SHU. Kalau ini tidak ada di tempat teman-teman insidentil ya ini dibuang, nggak perlu kolom ini. Sehingga setelah sukarela langsung mana suka ya. Nah itu perbedaannya apabila di tempat teman-teman ya seluruh jenis simpanannya itu bebas, dalam arti anggota boleh melakukan angsuran sesuai dengan keinginannya ya. Nah, atau dibatasi 3 kali, jadi dia cuma bisa ngangsur 3 kali. Cuman bulan ini dia mau bayar pokok, boleh. Bulan depan dia mau bayaran khususnya dulu, boleh. Nah, kalau bebas seperti itu, formula ini yang digunakan ya. Yang kanan ini untuk penarikan, teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Mungkin bisa di-capture dulu ini. Sedangkan yang kiri nanti ini adalah untuk yang setoran di sini ya. Gitu kawan. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan yang di kolom N ini kawan, kolom N ya, keterangan. Kalau kemarin kan mundur ya, mundur. Ya. Ini sebetulnya sama kawan, formulanya sama ya, tidak ada beda. Cuman untuk selain keterangan mundur ini kita tidak perlukan kawan ya. Ini kan muncul tarikan insidentil, tarikan ini sesuai dengan jenis simpanannya ya. Kenapa tidak kita perlukan? Karena begini, kalau di transaksi ada nama yang sama, tapi dia melakukan setoran untuk simpanan yang berbeda. Contohnya di sini nama Samsul, dia pertama setor untuk simpanan pokok, kemudian transaksi kedua dia setor untuk simpanan wajib pada tanggal yang sama, misalkan ini ya. Maka yang muncul di laporan, dia selalu membaca yang pertama kali ditemukan dari formula ini. Yang pertama kali ditemukan dari si transaksinya apa? Setoran pokok. Maka setoran SU-nya kan nggak akan muncul di sini kawan. Makanya ini tidak ada, sebenarnya tidak ada fungsinya bagi kita ya. Lalu bagaimana caranya supaya nggak muncul? Nah, ini teman-teman bisa diblok aja kawan. Diblok ya. Misalkan ini diblok ini. Nah, diblok ya. Diberikan aja ini warna putih kawan. Nah, udah nggak muncul dia warna putih ya. Nah, ini katakan nggak ada warna lah di sini. Nah, jadi yang muncul hanya yang mundur-mundur gitu ya. Jadi ini diblok sampai baris bawah, kemudian diberikan warna putih. Karena yang kita butuhkan adalah keterangan mundurnya saja. Untuk kontrol bahwa kalau ada keterangan mundur, maka di kolom yang berkurang harus muncul angkanya. Sesuai dengan angka saldo awal. Ini harus muncul, ini harus muncul, ini harus muncul. Itu ya, untuk kontrol kita. Gitu ya. Itu kawan, untuk di kolom N ya. Sehingga pada jurnalnya ini sudah saya buatkan ya kawan, jurnalnya ada di sini ya. Jadi ini kalau ada anggota baru sama seperti yang kemarin ya, cuman ada sedikit perbedaan, tidak ada pembagian sukarela ke wajib ya, tidak ada, sehingga langsung setor ke jenis-jenis masing-masing jenis simpanannya ya. Nah, untuk yang simpanan pokok ini berapa penambahannya, teman-teman tinggal mengklik aja dari total ini. Oh, simpanan pokok penambahannya ada 250. Jadi teman-teman tinggal klik sama dengan, kemudian klik ke sini baris 481 ini sesuai jenis simpanannya yang transaksi bertambah. Kita klik kemudian enter. Nah, cuman gitu kawan. Yang lainnya juga sama caranya. Cuman yang kita setelah sama dengan, kita ambil ke kolom R baris 481. Simpanan wajib kita klik di kolom T baris 481. Barisnya sama, hanya kolomnya yang berbeda. Ya, itu caranya. Sehingga di sini harus balance. Nah, kalau ini kita ngambil dari si transaksi resume yang sudah ada kita buat di sini. Kita nggak perlu bikin formula lagi, tinggal kita tarik aja ini. Ya, tulis sama dengan, kemudian kita klik ke sini, kita klik ini kas, kemudian enter. Hasilnya akan seperti ini. Base yang ini juga sama, yang ini juga sama. Gitu ya.
Ya, ini untuk masalah jurnal, dan yang jelas di sini harus balance ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin bingung kenapa kok yang ditulis pertama bukan simpanannya di sini, kasnya yang di sini, ya itu memang memerlukan pengetahuan di akuntansinya. Jadi kalau memang teman-teman susah, ini boleh diabaikan ya, boleh diabaikan. Tapi kalau mau diikuti enggak apa-apa gitu ya. Kemudian saya bedakan lagi dengan jurnal untuk anggota yang mengundurkan diri. Kalau anggota mengundurkan diri, otomatis jenis simpanannya berkurang. Ini ya, kita punya jenis simpanan apa aja, nanti disesuaikan dengan tempat teman-teman. Kalau sukarela atau insidental nggak ada, ya ini nggak perlu. Gitu ya. Nah, kemudian kita ngambilnya kemana? Kita ngambilnya kepada kolom ini. Karena di sini kita sudah diberikan informasi, mundur kolom N. Nggak perlu narik lagi dari transaksi. Ya, karena kita sudah disajikan ini di sini. Nah, kalau simpanan pokok, sekarang simpanan pokok, kalau dia keterangannya mundur, cara bacanya ya, jika kolom N keterangannya mundur, maka jumlahkan pada kolom Q. Kolom Q adalah kolom simpanan pokok yang berkurang ya. Loh, namanya gimana? Nggak perlu, karena di sini kan kita nggak perlu nama. Kita hanya butuh berapa total dari simpanan pokok dari anggota yang mengundurkan diri. Jadi syaratnya cuma satu, N. Kolom N-nya keterangannya mundur, maka simpanan pokoknya kita total. Berapa simpanan pokok berkurang karena ada anggota yang mundur. Demikian pula dengan simpanan khusus. Ya, jadi tinggal kita menyesuaikan di sini nama kolomnya. Ya, simpanan khusus kalau kita lihat dia ada di kolom S untuk berkurangnya. Ya, simpanan wajib dia ada di kolom U. Jadi ini tinggal menyesuaikan nama kolomnya, kawan-kawan. Ya, itu. Nah, sekali lagi ini jumlah jenis simpanannya tergantung nanti ya ada berapa gitu. Nah, kemudian kenapa ketitipan lain-lain? Kemarin saya sarankan kalau ada yang anggota mengundurkan diri, jangan langsung dibayarkan, ditransfer, tampung dulu. Mungkin dia masih punya sisa pinjaman, sehingga bisa kita perhitungkan dulu. Makanya di sini kita tampung dulu dengan pos titipan lain-lain, atau terserah mau dinamakan apa. Teman-teman mau punya nama khusus titipan anggota mundur boleh, titipan mundur boleh ya. Ini tergantung saja. Intinya masuk ke titipan dulu, tidak langsung dibayarkan ya. Kemudian saya bedakan lagi dengan apabila ada penarikan ya. Jadi jurnalnya ada jurnal setoran, ada jurnal karena anggota keluar, ada juga jurnal karena ada yang menarik simpanannya. Nah, tentunya untuk penarikan ini setahu saya simpanan pokok khusus wajib tidak bisa. Ya, makanya cuman kita ambil sukarela, insidental dan mana suka ini yang akan kita tarik ya jurnal. Nah, formulanya ini kawan di atas ini ya, kita langsung ngambil dari sini aja gitu. Kita ngambil langsung dari kita ngambilnya dari sheet transaksi kawan ya, kita ngambilnya dari sheet transaksi. Jadi kita jumlahkan dari sheet transaksi kolom J ya, kita jumlahkan dulu yang syaratnya apa. Oh, TRKN S apa ini, simpanan sukarela, berarti TRKN SKRL ya. Kita cari yang keterangannya adalah tarikan sukarela, baru kolom I-nya kita jumlahkan ini ya. Jadi ini formulanya. Kalau ditulis di sini ya, saya tulis di sini, nah ini sama dengan yang saya buang. Nah ini J ini kawan ya, ini sum if ya, teman-teman bisa pelajari dari apa tutorialnya sum if di channel saya ya, ada cara penggunaan sum if dan sum ifs ya. Jadi gini, untuk incidental juga sama kawan, ini tinggal kita tarik ya, kita kopikan ke bawah, yang kita rubah apa, jenis simpanannya, bukan sukarela tapi incidental ya. Dan penulisannya harus sama dengan yang ada di sheet transaksi. Mana suka juga begitu, dari sini kita kopikan ke bawah, jadi kita tarik ini, kemudian kita sesuaikan dengan nama simpanannya, itu MNSK
itu ya kawan. Nah ini kawan yang bisa kita berikan formulanya ya. Untuk penarikannya sendiri bagaimana? Sama, kita ngambil dari kas maksudnya dari sheet transaksi kawan ya. Ini formulanya. Nah, kita syaratnya apa? Syaratnya ada 2. Berapa total penarikan TRKN ya, entah itu untuk sukarela, untuk insidentil, kita pokok global semuanya berapa, makanya TRKN bintang di sini ya. Tapi yang kas berarti kita punya 2 syarat. Kita mau menjumlahkan kolom I ya, angka ini syaratnya asalkan di sini keterangannya TRKN. Yang penting ada kata-kata TRKN itu mau kita jumlah ya. Tapi syarat kedua yang kas di kolom H-nya. Makanya di sini kita menggunakan sum ifs ya. Untuk BCA gimana? Sama, kasnya tinggal kita rubah BCA kawan. Nah, seperti ini. Ini yang formula di sini BCA ya. Jadi sama, kalau kawan-kawan baca ini sama dengan tertulis di sini. Gitu ya. Nah, mungkin nanti ada beberapa simpanan yang diberikan bunga. Ya kan, bisa jadi ya diberikan bunga. Nah, kalau kita menggunakan Excel nanti bunga itu akan terhitung setiap awal bulan. Jadi bukan pada akhir bulan. Ya, kalau ingin kita memberikan bunga, katakan di ini simpanan Manasuka, ini kita tambahkan dengan bunga, nanti ini bisa ditambahkan dari formula ini, ya, dari formula ini, if ini, dan kita tambah, ya, katakan bunganya kita berapa? Tetapkan 2%, ya, 2% kali saldo awal, kawan. Selalu dari saldo awal begini. Nah, kita tambahkan di sini ya. Bisa seperti itu kawan, tinggal ditambahkan aja. Nanti tergantung jenis simpanan apa yang mau diberikan bunga ya, dan bunganya lebih baik teman-teman tulis aja di sini, katakan ini kan nanti tidak ada ya. Nah, katakan sukarela, bunganya 1%, misalkan gini ya. Manasuka bunganya tadi 2%. Nah, sehingga kalau begini nanti ini 2% di mana? Kolom AA baris 7. Berarti ini kita ganti dengan string AA string baris ke-7. Kita rubah begitu, kawan. Kali saldo awal ya. Kenapa kita kunci dengan double string? Karena ini kan mau kita tarik ke bawah supaya dia tetap bacanya di baris ke-7 gitu, nggak geser ke baris 89 gitu ya. Jadi misalkan di sini, misalkan aja ini saya berikan ada angka 1 juta, gitu, maka seharusnya di sini nanti bertambah dia. Nah, gitu kawan. Ya, tinggal begini, tinggal nanti teman-teman jenis simpanan apa yang diberikan bunga. Tapi di Excel kita terhitungnya mulai menghitung setiap awal bulan. Masuk bulan baru dia langsung muncul dia. Gitu, bukan pada akhir bulan. Sehingga yang kita dasar perhitungannya adalah menggunakan saldo awal ya, atau saldo akhir bulan kemarin, itu yang kita hitung di awal bulan. Jadi seperti ini, secara simpelnya bisa dilihat seperti ini, tinggal nanti ditambahkan di mana jadi simpanan ya. Yang terakhir saya akan menunjukkan di sini ada saya berikan ya. Saya berikan kalau kita ingin melihat, katakan ada anggota yang tanya saldo saya berapa gitu. Nah, teman-teman tinggal tulis saja, pilih anggotanya siapa, namanya dari pilihan ini, abjadnya apa sudah kita tentukan, urut abjad. Nah, cara bikin ini gimana? Teman-teman tinggal klik kotaknya, kemudian klik data, kita ambil data validasi ya. Nah, kemudian yang di kotak pertama LO ini biasanya dia masih any value, berarti kita rubah list. Kemudian di kotak source yang terakhir kita berikan sama dengan dulu kawan ya, kita berikan sama dengan ini, saya hapus ya. Nah, kita mau ngambil sumber datanya di mana gitu loh. Oh, ternyata sumber datanya di sheet anggota, kita klik sheet anggotanya. Nah, kita ambil ini nama-nama anggota yang sudah urut abjad gitu ya.
Kawan-kawan boleh mulai dari baris 12, 13, atau mulai dari baris 14 boleh. Cuman kalau saya supaya nanti pergerakan kursornya enak, saya selalu berikan satu spasi ya kelonggaran. Kemudian ke bawah ini sebanyak-banyaknya kawan. Ya karena bisa jadi anggotanya kan bertambah nanti. Nah, jadi kita sudah mengantisipasi setiap ada tambahan anggota, berarti dia sudah termasuk dalam pilihan. Maka dia akan tertulis sendiri di sini. Kita cuma ngeblok, dia akan tertulis di sini source-nya. Kemudian kita klik OK, kawan. Nah, kalau sudah gitu, maka di sini pilihannya sudah menyesuaikan dengan sumber tadi. Nah, sudah urut abjad. Oh, kita mau ambil yang nama ini, Junet. Kita klik aja. Nah, ini angkanya. Muncul jenis simpanannya, muncul angka saldo awalnya, muncul juga informasi mutasinya, dan saldo akhir. Nah, memunculkan ini bagaimana? Menggunakan index match, kawan. Semuanya menggunakan index match. Di sini index match ya. Kenapa index match? Karena sudah ada di sheet laporan, sudah ada. Itu ya. Kita ngambilnya ke laporan. Itu. Ini juga semua dari laporan ya. Itu. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari masih belum paham, pelajari aja di ini channel saya yang thumbnailnya seperti ini gambarnya ya. Ini ada perbedaan antara index match dan VLOOKUP gitu. Tinggal nanti bagian terakhir, bagian kelima, saya ajarkan tutorial cara membuat perhitungan SHU ya. Oke, silakan dicoba. Sekali lagi kalau ada pertanyaan atau tidak berjalan formulanya sesuai dengan tutorial ini, silakan hubungi saya. Nomor saya ada di deskripsi ya. Oke, salam sukses.